Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Masih di Jakarta bareng Bocan. Kalau kemarin kita udah nge-review hotel bersejarah Hotel Indonesia Kempinski. Nah sekarang Bocan mau ngajak Bobers nginep virtual di hotel mewah lainnya yang ada di ibu kota. Kita mau nginep di Hotel Mulia Senayan nih Bobers. Dan dari Hotel Indonesia buat ke Hotel Mulia ini lewat Pejompongan sini, dan rasanya tuh nostalgia banget karena dulu Bocan tinggal di sini. Di belakang rusun tuh ada perkampungan kumuh. Nah dulu Bocan tinggal di situ Bobers. Jadi kalau misalnya Bobers komplain kenapa sih Bocan nge-reviewnya hotel mahal terus, kenapa nge-reviewnya hotel mewah, karena nggak semua orang punya duit buat liburan. Tenang, Bocan juga tahu dulu rasanya tuh harus pusing puter otak buat bayar kontrakan, buat makan. Bocan tuh paham banget, tahu rasanya. Tapi setiap ada yang lihat baca majalah liburan ke luar negeri atau kemana, ya Bocan jadiin itu motivasi aja, karena Bocan juga nggak kepikiran bakalan ngimpi bisa punya kerjaan yang nginep di hotel mewah kayak gini, tapi akhirnya bisa kesampaian kan. Jadi Bobers yang lihat review Bocan juga nggak perlu khawatir, nggak perlu komplain, berdoa aja terus lakuin sebaik mungkin apa yang ada di depan Bobers saat ini. Pasti nanti bakalan ketemu takdir baiknya, bakalan ketemu sama jalan baiknya. Tapi sebelum kita review hotelnya secara detail, Bocan mau infoin dulu pesan hotelnya lewat mana. Selalu dong pesan hotelnya lewat aplikasi tiket.com. Apalagi sekarang udah ada JHT, jaminan harga termurah. Kalau Bobers nemu yang lebih murah, tiket.com ganti selisihnya 2 kali lipat dengan tiket points. Dan untuk Hotel Mulia Senayan ini, harga kamarnya itu mulai dari 3 jutaan per malam. Ini untuk tipe kamar superior. Bobers bisa pilih ranjangnya mau yang twin atau yang king. Tapi fasilitasnya ini udah ada bathtubnya Bobers. Selain itu juga ada kamar deluxe. Kalau Bobers ambil yang deluxe, Bobers dapat kredit untuk beli makanan dan minuman di restorannya itu senilai 350.000. Selain itu masih ada kamar lainnya yaitu tipe kamar eksekutif. Nah kemarin Bocan ambil yang kamar eksekutif nih Bobers. Harganya itu 3.600.000 per malam. Kalau ini benefitnya Bobers bisa dapat free access ke executive lounge. Jadi Bobers bisa nikmatin afternoon tea sama cocktail evening juga. Dan buat Bobers yang butuh kamar lebih luas, ada pilihan lainnya yaitu tipe kamar suite junior king. Ini kamarnya lebih luas dari yang 3 tadi Bocan sebutin. Dan ini juga Bobers dapat fasilitas free breakfast buat 2 anak yang usianya di bawah 12 tahun. Dan kalau Bobers mau nginep di Hotel Mulia Senayan ini tapi dengan harga yang lebih bersahabat, jangan lupa pesennya lewat tiket.com dan pakai kupon Bocan 500K buat dapetin diskon 10% sampai dengan 500.000 dengan minimal transaksinya 300.000. Kuponnya ini juga bisa Bobers pakai buat nginep kapan aja. Untuk Mulia Senayan ini kan harga awalnya itu 3.600.000 ya untuk yang kamar eksekutif. Setelah Bocan pakein kupon Bocan 500k, ini Bobers dapat diskon langsung 363.000 dari yang awalnya 3,6 juta sekarang jadi 3.200.000-an aja. Lumayan banget selisihnya Bobers. Jadi buat Bobers yang mau liburan kapanpun kemanapun, buktikan murahnya beli di tiket.com sekarang. Dan sekarang kita udah sampai di hotelnya nih Bobers. Karena tadi lewat Permata Hijau, jadi kita lewat pintu belakang. Kalau untuk pintu masuk utamanya, dia tuh ada di pertigaan Senayan yang deket gedung TVRI. Tapi tenang, ada akses khususnya juga buat nembus ke depan lewat terowongan tadi tuh. Dan sekarang kita udah sampai di area drop off-nya. Di sini udah banyak staffnya yang berjaga dan sambutannya cukup hangat. Mereka juga sigap buat bantuin kita nurunin bagasi nih Bobers. Terus di sini juga prokesnya masih ketat, harus scan barcode Peduli Lindungi di samping tadi. Udah scan barcode, cek suhu tubuh, baru kita boleh masuk. Dan ini dia area lobbynya. Jadi di depan pintu sini juga ada yang khusus buat bukain sama nutupin pintu. Jadi staffnya tuh banyak banget. Ada yang di security, ada yang di bellboy, ada yang buka tutup pintu. Bener-bener kelasnya bintang 5. Staffnya di sini sangat oke. Dan kita sempat lewatin lobby ballroomnya juga. Ini megah banget nih Bobers, nggak kalah sama lobby hotelnya. Lanjut ke belakang,
Untuk parkirnya dia tuh pakai karcis, jadi nanti Bobers jangan lupa daftarin karcis parkirnya di bagian concierge biar nggak perlu bayar saat check out, saat keluar mobil kan. Dan untuk area parkirnya ini juga luas banget, jadi ada yang di lantai basement sama sampai ke lantai atas. Cuma kayaknya yang di basement tuh masih ditutupin gitu, kita diarahin buat lantai atas aja. Akses menuju hotelnya dari parkiran itu juga ada security check, harus scan barcode Peduli Lindungi juga. Jadi scan barcode-nya nggak cuma di depan Bobers, di semua pintu emang disediain scan barcode itu sama security-nya. Nah ini kita sempet lewatin ballroom-nya tuh. Akses menuju lobbynya nggak sulit ya dari parkiran, dan tetap keamanannya terjaga. Sekarang kita udah sampai di area lobbynya. Aduh mewah banget, cakep. Banyak tangga-tangga cantik kayak rumah orang gedongan, tapi ini lebih gede lagi, lebih mewah lagi. Dan Bobers bisa lihat ini dekorasinya detail, nggak cuma dari pemilihan marmernya, pilar-pilarnya, tanamannya, sampai langit-langitnya, chandeliernya, semuanya mewah dan bagus banget. Area lobby di tengah sini itu diisi sama kursi-kursi, jadi kita bisa duduk-duduk sambil nunggu. Terus di tengah nih ada tangga yang menuju ke ballroom, sama di lantai bawah itu ada gift shopnya juga. Jadi kalau misalnya Bobers mau beli kue atau mau beli pernak-pernik dari Hotel Mulia, itu tenang, ada toko merchandise-nya juga. Dan sekarang kita mau lanjut ke area resepsionisnya. Jadi untuk meja resepsionis itu ada di ujung sini Bobers. Dan ini luas banget. Jadi jalan dari ujung ke ujungnya tuh berasa, karena emang gede banget, udah kayak mall gede banget. Terus untuk resepsionisnya juga check-innya smooth. Perlu deposit 1 juta, tapi yang lainnya oke semua. Ya wajar sih ya, namanya nginep di hotel bintang 5 emang ada depositnya. Dan tadi Bocan udah daftarin karcis parkirnya di concierge, terus juga udah dapet kunci kamar. Kita mau langsung menuju ke kamarnya Bobers. Kamar Bocan itu ada di lantai 38. Nah ini Bobers bisa lihat lagi detail lobbynya, mewah banget. Salah satu lobby hotel termewah yang pernah Bocan lihat. Kalau menurut Bocan yang paling megah itu masih dipegang MBS, maksudnya yang pernah Bocan lihat ya. Kalau Bobers mungkin bisa tahu yang lebih mewah lagi, tapi kalau versi Bocan yang paling mewah itu pertama lobby MBS sama Apurva Kempinski, dan sekarang lobbynya The Mulia ini masuk 3 lobby termewah buat Bocan. Nah kamar Bocan tuh di lantai 38, itu di lantai 38 tuh ada eksekutif lounge juga, jadi gampang kalau misalnya mau ke lounge-nya. Terus untuk mencet lift tadi perlu pakai akses kartu kunci kamarnya juga. Keamanannya benar-benar terjaga menurut Bocan. Nah ini dia kamar Bocan, ini adalah tipe executive room. Kamarnya kelihatan spacious banget Bobers. Terus baru kali ini Bocan nemuin hotel yang spraynya nggak putih, tapi spraynya warna gading, unik. Terus Bocan ngerasa ini feel-nya tuh kayak ada ala-ala Middle East-nya, karena ada pohon, kayak pohon kurma gitu ya, walaupun itu bukan pohon asli ya. Terus juga kamarnya fasilitasnya cukup oke, ada TV kabel, ini udah smart TV, tapi Bobers tetap belum bisa YouTube sama Netflix, masih TV kabel biasa, dan ukurannya gede 50 inch. Terus juga dan di bawah TV sini ada laci-laci yang isinya tuh kulkas, cuma kulkasnya kosong, gak ada minibarnya. Sayang banget, padahal hotel bintang 5 tapi gak ada minibarnya. Gak usah sok sayang-sayangan lah, gak pernah jajan minibar juga kan. Terus di laci sebelahnya ini ada piring sama gelas, sendok maksudnya. Terus ada DVD, cuma udah jarang banget orang nonton DVD sekarang ya. Tadi tuh ada piring tapi nggak ada sendoknya Bobers, jadi piring, garpu, sama pisau. Sendoknya nggak ada, sayang banget. Terus di laci paling kanan ini ada teko listrik lengkap sama gelas dan cangkir-cangkir. Terus disediain air mineral, cuma air mineral yang di sini nih kecil nih botolnya Bobers. Tapi ada satu air mineral lagi yang ukurannya 500 ml di kamar mandi. Nah ini ada telepon. Terus Bocan tuh agak bingung di awal nyari saklar listriknya di mana, ternyata saklar listriknya ada di sini semua. Jadi kita tinggal mencet mau nyalain lampu ranjang, lampu meja segala macem. Terus untuk tingkat keterangannya juga tuh bisa diputer tuh, bisa diatur. Bobers mau terang banget atau mau redup. Dan di samping sini ada satu meja kerja. Nah ini karena Bocan ambil yang tipe eksekutif, jadi dapat komplimen 2 piece laundry per hari sama free ke executive lounge itu.
Nah di tengah situ ada sofa yang menghadap, belakangnya tuh jendela, pemandangan langsung kota Jakarta. Ini ada pohon, ini nih yang bikin nuansa Middle East-nya berasa. Terus juga warnanya tuh yang gading-gading gitu kan, kayak ada gold-goldnya, jadi berasa kayak mewah ala-ala Timur Tengah yang klasik gitu Bobors. Nah ini pemandangan dari jendelanya cakep ya, kita bisa lihat gedung DPRD di sana, DPR bukan DPRD, gedung DPR di sana. Terus juga bisa lihat JIS di sampingnya, tuh pemandangan kota Jakarta. Nah ini ada satu lemari, lemarinya bisa kayak pintu kamar gitu Bobors, dan dalamnya tuh gede banget. Tuh lemarinya ada satu bantal, tapi ini bantal hiasan katanya, mohon untuk tidak mengeluarkan. Dan kayak ya cuma buat hiasan gitu doang, jadi nggak boleh dipakai. Terus ada safe deposit box, gantungan, sama di sini ada slipper. Cuma kenapa slippernya cuma satu? Biasanya slipper standarnya 2 kan, ini slippernya cuma 1. Terus ada laundry bag juga, sama center dan yang buat bersihin sepatu. Kita beralih ke area kamar mandinya ya Bobors. Bobors bisa lihat nih detail cerminnya, itu juga ada ukiran-ukirannya yang unik. Terus kotak amenitiesnya juga tuh yang kayak mewah banget gitu, dan isinya lengkap. Terus dia pakai brand Aromatherapy Associates, ini dari London, jadi cukup bermerek, bukan yang sabun murah. Terus juga disediain 2 air mineral lagi di samping wastafelnya buat kumur-kumur. Ada hair dryer, anduk juga disediain lengkap ya Bobors. Gak cuma handuk mandi, tapi juga ada handuk tangan sama handuk muka. Tuh cerminnya semua lengkap, dan di sini ada fasilitas bathtubnya juga. Bathtub, water heater semuanya oke, air panas nggak ada keluhan, lancar semua. Terus juga disediain keset, harus sih itu keset ya. Nah di samping bathtubnya ini ada shower terpisah. Tuh dia pakai brandnya Aromatherapy Associates. Kelihatannya botolnya simple ya, tapi sebenarnya itu branded. Dan untuk klosetnya, ini klosetnya smart closet juga, sama kayak yang di Kempinski kemarin. Dia bisa buka tutup otomatis. Kemarin ada yang komen suruh peragain gimana. Yang bener aja, masa mesti peragain buang air di situ kan. Nah abis home tour, aduh ngarep punya rumah kayak gitu. Abis room tour kita lanjut ke eksekutif lounge ya. Cuma untuk eksekutif lounge ini anak-anak tuh nggak boleh masuk, jadi anak-anak bocan taruh di kamar sambil diawasin pakai CCTV dari handphone. Nah bocan mau lihat ada fasilitas apa aja untuk afternoon tea-nya, makanannya apa aja. Nah ini dia nih cemilannya, jadi ada buah-buahan, terus ada aneka cake, ada coklat, ada cookies. Bocan tuh ngeliat coklat tapi anak-anak nggak boleh masuk, sedih gitu. Langsung muter otak gimana ya caranya bawa kabur coklatnya keluar. Tapi kan nggak boleh ya, jadi ya udahlah nanti beli aja di minimarket kalau mereka mau coklat. Nah sambil afternoon tea kita bisa lihat pemandangan kota Jakarta dari sini juga Bobors. Jadi untuk minumannya Bobors bisa pilih kopi, teh, soda atau jus. Tadi juga ada infused water. Ya kalau Bobors belum ngopi boleh ngopi di sini. Cuma kan ngopi nggak boleh banyak-banyak ya, harus jaga gula. Nah sekarang kita mau berenang Bobors. Jadi kalau untuk kolam berenangnya itu ada di lantai 5. Kalau pas di kolam berenang kelihatannya kayak udah di tanah gitu kan. Tapi sebenarnya ini masih di tengah-tengah lantai gitu, masih di lantai 5. Dan ini nggak tahu lagi ada penutupan karena COVID atau apa gitu. Jadi kolam berenangnya itu aksesnya kayak diputer-puter. Dan kalau Bobors mau berenang, Bobors harus reservasi ke operator ya. Tapi Bocan suka banget sama staffnya di sini. Itu penjaga kolam renangnya harus dapat reward sih, karena begitu kita masuk kita langsung disediain tempat, terus langsung diselimutin anduk gitu, daybed yang bekas tamu lainnya. Jadi servisnya mereka bagus banget di sini. Dan kolam renangnya juga gede. Untuk kedalamannya ini 1,3 meter. Jadi kedalamannya datar ya Bobors. Yang di pinggir-pinggir tuh emang ada tangganya. Jadi anak-anak bisa belajar berenang di situ. Tapi kalau untuk tengah dari ujung ke ujungnya itu kedalamannya rata 1,3 meter. Ya masih bisa lah ya buat Bocan yang semampai. Kolam renangnya gede banget, puas rasanya berenang di sini dan capek. Tapi nggak apa-apa lah ya, olahraga sekalian
sekalian bakar lemak, udah kebanyakan sarapan, udah kebanyakan afternoon tea. Jadi harus ada aktivitas fisiknya juga kan. Untuk kolam renangnya ini tutupnya sampai jam 8 malam, tapi sore juga udah pada sepi sih, pengunjungnya udah pada balik kamar kayak anak Bocan nih. Nah, yang satu kurang menurut Bocan di kamarnya itu nggak ada batropnya Bobors. Jadi sebelum berenang itu Bocan sempat request batrop sama extra amenities karena amenitisnya branded kan. Jadi Bocan minta ekstra, tapi pas staffnya datang dia cuma nganterin amenitisnya doang, batropnya nggak ada. Terus dia bilang, tapi kalau mau bisa saya cariin. Lah ini udah mau berangkat berenang, tadi udah masih bilang mau cariin lagi kan, kayak buang waktu. Jadi ya udah di skip aja. Cuma itu doang sih, harusnya di kamar hotel bintang 5 apalagi ini tipe eksekutif ya, at least batropnya udah disediain. Dan abis tadi berenang, ganti baju yang tadi siang aja biar hemat laundrynya. Kita lanjut menuju ke eksekutif lounge lagi. Jadi kalau untuk sore hari itu ada cocktail evening Bobors. Di sini bukan berarti cuma bisa minum alkohol ya, tapi Bobors bisa minum yang lain kok. Kalau nggak minum alkohol juga nggak apa-apa. Yang penting Bobors datang aja karena itu ada cemilannya. Kemarin di Kempinski Indonesia itu Bocan pikir evening cocktail tuh ya udah cuma disediain alkohol doang, nggak ada cemilannya. Ternyata itu ada cemilannya, makanya pas di Mulia ya harus didatengin kan. Karena nggak mau rugi. Nah ini kita dapet kayak finger food gitu, jadi makanan ini bisa buat cemilan tapi kenyang juga karena porsinya banyak. Ada lobster setengah gitu, terus juga ada udang tempura, terus ini ada apa tuh kayak salad, ada mushroom soup, terus ada sayuran segala macem. Ini lumayan mengganjal dan lumayan bikin hemat, jadi Bocan nggak perlu cari porsi makan malam lagi karena makan ini aja udah kenyang. Mushroom soupnya juga itu enak banget. Lobsternya enak, tempuranya enak. Nah ini Bocan makan sambil megang handphone. Itu karena ngeliatin anak-anak ya, karena anak-anak Bocan tinggal di kamar. Dan pas Bocan di eksekutif lounge ini itu nggak ada tamu lain. Terus kata staffnya, nggak apa-apa kok Bu anak-anaknya dibawa kalau misalnya emang nggak ada tamu lain. Karena kalau ada tamu lain biasanya kan takut ada yang terganggu. Nah kalau ini ibu nggak apa-apa bawa anak-anak. Cuma anak-anaknya udah terlanjur diamanin main air di bathtub. Jadi ya udah kita berdua aja. Abis ngemil cantik, kita lanjut balik ke kamar. Nah ini suami mau ngerekam lobbynya pas malam hari. Tuh bagus ya, lobbynya mewah banget, mau siang mau malam. Pedaran lampunya makin cantik kalau pas malam kayak gini nih. Tuh tetap rame ya Bobors ya, walaupun malam-malam gini. Nah ini Bocan pesen ojol. Bocan sebelumnya udah telepon ke resepsionis tanya kalau untuk di Mulia ini ojol bisa masuk apa enggak. Nah terus katanya bisa, jadi kita bisa turun ambil makanannya di depan car call situ Bobors. Dan sekarang kita mau sarapan. Ini udah pagi nih Bobors, kita mau sarapan. Kalau Bobors pilih kamar yang eksekutif, bisa milih sarapannya mau yang di eksekutif lounge atau mau di yang restoran utamanya. Nah kemarin Bocan pilih yang di The Cafe. Ini di lantai sama kayak lobby di lantai bawah. Terus kayaknya kalau kamar eksekutif itu juga udah termasuk sarapan buat 2 anak ya. Jadi mereka udah gak kena charge lagi. Tapi Bocan kurang tahu Bobors sarapan untuk anak-anak itu harganya berapa, Bocan lupa tanya. Nah ini restorannya gede banget, terus nuansanya gak kalah mewah sama lobby tadi ya. Tetap ada detail ukiran-ukiran di mana-mana. Terus untuk menunya, kalau menurut Bocan ini menunya ya standar bintang 5 sih udah cukup oke ya. Karena dia gak cuma sediain makanan tradisional food, tapi juga ada makanan western, ada sushi, ada makanan Jepang segala macam. Terus pilihan menunya cukup banyak, ada dimsum, ada siomay, ada bakpao. Terus juga dia nggak pelit nih Bobors, jadi dia nggak pelit sama daging-dagingan. Ini Bobors bisa lihat itu ada daging, ada udang, terus ada sashimi. Tuh, ini mengandung seafood dan octopus segala macam. Jadi dia nggak pelit kalau untuk daging-dagingnya. Cuma kalau variasi menunya menurut Bocan ini masih kurang wah dibandingin hotel mewah lainnya. Dan untuk fresh juice dia juga sediain kok, gak cuma chill juice tapi ada fresh juice-nya. Cuma fresh juice-nya ya standar banget, cuma watermelon sama melon doang. Jadi gak ada fresh juice yang dari sayuran dan lain-lain. Nah ini porsi makan pagi Bocan sama anak-anak.
Itu ada muffin, ada croissant, cappuccino juga di sini bisa dapet. Terus buah-buahannya juga lengkap. Nah, ini Bocan ambil semur daging sama udang balado. Terus ini cutleries-nya di dalamnya disediain tisu sanitizer juga. Jadi untuk prokes dan kebersihannya menurut Bocan sih oke ya. Nah, ini lontong sayur hotel. Terus anak Bocan lagi pengen sosis, jadi ya udah dia cuma makan sosis doang. Sayang sih anak-anak nih kalau pas sarapan di hotel ya makanannya gitu-gitu aja sih Bobors. Habis sarapan kita mau lihat fasilitas lainnya yang ada di Hotel Mulia Senayan ini. Jadi sebenarnya dia tuh ada spa, cuma karena masih pandemi jadi spanya tuh tutup. Terus juga ada playground tadinya, cuma karena pandemi playgroundnya juga tutup. Jadi yang beroperasi itu cuma kolam berenang sama fitness centernya. Dan ini fitness centernya gede banget Bobors tuh. Bobors bisa treadmill di sini, serasa mengejar mimpi di ibu kota karena sambil lari sambil lihat pemandangan ibu kota kan. Terus juga ini fasilitasnya banyak alat olahraganya, walaupun Bocan gak terlalu paham itu apa ya, tapi at least tau lah itu buat yang bentuk otot segala macam. Terus ada yang buat tinju segala macam juga. Nah, ini kolam berenangnya pas siang hari. Kalau kemarin kan Bocan berenangnya sore-sore ya. Kalau pas siang, ini nuansa tropisnya berasa banget. Terus panas. Berasa kayak di Bali gak sih? Apa berasa di Timur Tengah? Kalau menurut Bocan sih ini nuansanya kayak Timur Tengah gitu. Dan ini laundry yang kemarin komplimen. Jadi kalau Bobors nginep di eksekutif itu dapat laundry 2 piece per hari, tapi nggak bisa diakumulasiin. Jadi harus tiap hari harus dikasihin. Jadi kalau misalnya Bobors nginepnya 5 hari, terus hari kedua hari ketiga kelewat, ya udah dapetnya cuma yang pas ingetnya doang. Dan sekian review Mulia Senayan dari Bocan. Aduh, ini akhirnya wishlist Hotel Jakarta sekian lama bisa terpenuhi juga sekarang. Masih ada wishlist lainnya Bobors, pengen cobain Mulia Bali. Semoga kapan-kapan kesampaian ya. Terima kasih Bobors sudah nonton. Jangan bosan ikutin perjalanan Bocan karena masih banyak review-review hotel menarik lainnya. Dadah.